Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammadin nabiyil kiram wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang berbahagia, pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, nikmat sihat wal afiat, nikmat iman dan Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Mudah-mudahan dengan kita sering mengingat nikmat Allah, kita menjadi orang yang pandai bersyukur kepadanya. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang diberikan, ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam yakni habibuna wa nabiyuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqouli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sering membaca salawat kita mendapatkan syafaat nanti yaumil kelak dan diakui umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Baiklah, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan-pesan Al-Quranul Karim. Yang pertama, kita mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Telah menjadikan lalai kepada kalian at-takasur, berlomba-lomba dengan harta. Dalam tafsir at-tafakhur, berbangga-bangga dengan harta, dengan kedudukan, jabatan, anak dan lain sebagainya. Hatta zurtumul makabir, sehingga kamu masuk atau ziarah ke alam kubur. Sehingga kamu masuk ke alam kubur. Itu masalah urusan seperti ini tidak ada habis-habisnya. Baru selesai setelah kita masuk ke alam kubur. Kaum muslimin rahimahullah, dua ayat ini mari kita renungi bahwasanya kalau kita kaji, kalau kita resapi, memang benar telah menjadikan kita sibuk istighalu bidunya, dengan masalah dunia, yaitu tentang tafakur, takastur, berlomba-lomba dalam mencari harta dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, dengan cuma urusan dunia saja. Untuk itu kaum muslimin, Allah telah mengingatkan kepada kita, menyeru orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kamu sibuk atau melupakan kepadamu, melalaikan kepadamu harta dan anak dari zikir kepada Allah, dari mengingat kepada Allah, dari mengerjakan salat 5 waktu dan lain sebagainya. Jadi memang benar kehidupan ini kalau kita resapi, kalau kita hayati, kita terlalu istighalu bil haliyatid dunya, dengan urusan dunia. Dan kita kadang-kadang sering melupakan akhirat. Dalam artian kita sholat namun pikiran kita masih urusan dunia. Nah ini yang terjadi saat ini. Kita sholat tapi pikiran kita urusan dunia. Jadi macam mana kita bisa meluangkan waktu untuk sholat? Ya sholat, kita berzikir kepada Allah, untuk munajat kepada Allah, beraudin dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Apalagi di luar sholat, tentunya kita fokus kita adalah urusan dunia. Nah,
Jadi kita mulai kita, pikiran kita rubah. Paling tidak ketika kita ibadah kita ingat kepada Allah, ketika sholat kita ingat kepada Allah, ketika ngaji kita ingat kepada Allah. Jangan sampai ketika kita sholat malahan masih mikirin dunia. Nah, ini yang patut kita renungi, bahwasanya kita jangan sampai terlalu sibuk dengan urusan dunia, melupakan akhirat, sehingga kita tidak menunaikan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti salat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, pergi haji. Nah, ini yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mari kita sama-sama untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah taufik kepada kita dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang istiqomah dalam kebaikan, dan juga mendapatkan husnul khatimah dalam ketika kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.